Suaraku kedengaran nggak ya? Mudah-mudahan kedengaran ya teman-teman. Eh, aku bingung mau buka apa. Tapi makasih teman-teman yang udah hadir. Sore ini kita ada sedikit mentoring sebaya bersyukur untuk Mas Aresto yang mau berbagi ilmu dan mengajar kita mungkin ya berbagi ilmu mengajar kita diskusi untuk persiapan UAS. Nanti akan disampaikan materi oleh Mas Aresto dan teman-teman boleh coba kita kaji bersama-sama ya. Siapin pertanyaannya mungkin udah sempat baca juga kasus yang disampaikan Pak Fandis atau Pak Helman ya. Nanti kalau mau kita diskusi bareng boleh. Oke, mungkin langsung aja ya kepada Mas Aresto aku silakan. Ya, thank you, Cai. Eh, Malam teman-teman. Nggak expect ya agak banyak. Kupikir cuma satu dua orang. Ada teman-teman reguler lagi. Saya kenal nih Syakir. Halo Syakir. Halo, hadir Bang, hadir, hadir. Mantap, respect. Jadi Mantap. paling malam ini aku pengennya diskusi santai aja teman-teman ya. Kita kan kemarin udah dapat kasus dari bapaknya nih Pak Helman. Sebenarnya gambaran UAS sih kalau aku menerka-nerka pemikiran Pak Helman ya, dia emang kayaknya nggak akan jauh beda, apalagi teman-teman di kelas manajemen B itu kita akan ngulik dari mulai matching stage sampai decision doang. Menurutku ranahnya di stage dari matching sampai decision nanti. Nah makanya, sorry, dari input sih, ntar akan analisis internal eksternal, terus baru akhir ke decision. Nah, biar menyamakan persepsi dan mungkin pengulangan juga buat teman-teman di kelas manajemen B, ini aku coba jelasin singkat teorinya mungkin 15 sampai 20 menit. Baru nanti kita akan coba banyak ngulik kasusnya. Jadi biar teman-teman keluar dari sini minimal ngerti lah nanti kasus ini kira-kira diapain. Tapi disclaimer sedikit, aku belum ready ya untuk spreadsheet fullnya nih kira-kira akan seperti pembahasannya. Tapi nanti kita akan coba bahas kira-kira akan arah pengerjaan itu seperti apa. Jadi nanti monggo teman-teman kulik sendiri ya. Oke, aku mulai. eh, jadi lagi-lagi patokannya dari kelompok kami kemarin coba ngulik Fuso. Ini aku juga kemarin dapat data dari Caya, kelompok dari teman-teman MNEA nih, ada dari siapa nih? Teman-teman yang pakai TSPC sama juga teman-teman yang pakai di BTN. Nah, garis besarnya sebenarnya di awal itu banyak Fafifunya terkait eh, visi misi. Terus baru nanti kita akan analisis internal dan eksternal faktor yang nantinya baru menentukan long term objektif. Nah, yang perlu di note nih di visi misi ini sebenarnya jangan terlalu singkat tapi jangan terlalu panjang juga. Dan kalau bisa itu di visi misi itu jangan mengunci terhadap waktu gitu. Aku izin agak bahas sedikit ya. Em, Jadi aku sempat ngelihat. Nah ini, misalkan ada visi menjadi base market bench in Southeast Asia pada tahun 2025. Ini jelas eh, kurang relevan karena kalau jatuhnya udah dikunci di tahun, dia akan buyar dari si visi itu sendiri karena harusnya visi itu long term yang mungkin kisarannya either 30 sampai 40 tahun gitu. Jadi kalau jatuhannya mainannya udah tahun itu tuh, hitungannya adalah annual objective. Makanya sebisa mungkin kata-kata di visi itu general. Sebenarnya base mortgage bank ini udah cukup general tapi jangan dikunci per tahun. Jadi ini kayak menjadi bank terdepan dalam pembiayaan perumahan yang inklusif udah cukup sampai sini. Jadi pada tahun 2025-nya kalau bisa itu dicoret kayak gitu. Intinya visi kayak gitu. Misi intinya adalah dari setiap kata-kata visi itu harus bisa diturunin. Ya kayak ini menjadi mitra utama, maksudnya apa sih di misinya? Ya udah memimpin pasar kendaraan niaga. Solusi transportasi niaga yang ada inovatif, oke dia ada menyediakan solusi yang bla 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 bla. Berkelanjutan itu disampaikan di misi. Nah, dan kalau bisa juga urutan misi ini apa namanya? Berurutan dari 1 sampai 5. Jadi maksudnya satu itu adalah misi utama yang akan dituju dan 5 itu adalah yang kira-kira eh, akan dituju juga tapi bobotnya tidak terlalu besar seperti itu. So far sih sebenarnya visinya paling ini kalau yang dari teman-teman ya. Ntar
secara misi sih sebenarnya ya agak udah cukup sosok sih. Yang penting dia bisa mencakup apa namanya menurunkan dari visi misi. Jadi konsep utama dari manajemen strategik itu adalah ya kalian nurunin dari visi ini sampai benar-benar jadi program per divisi itu harus benar-benar clear dan harus benar-benar ada keterkaitan dari visi misi sampai ke sana. Terus habis itu selesai dari visi misi. Sebenarnya mungkin kalau di buku itu arahnya udah langsung mainan ke long term objektif. Jadi kira-kira tujuan jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini untuk mencapai long term objektif, sebenarnya teman-teman silakan kulik di external factor dan internal factor. Nanti akan lebih jelasnya, ini kan kalau ini studi kasus kelompok saya ya kemarin ya. Cuman akan lebih jelas, nanti kita akan coba pakai studi kasus yang akan jadi soal UAS yaitu PT Matahari. Nah, untuk external factor, intinya sih sebenarnya teman-teman, eh yang paling yang kadang mispersepsi itu masalah pendefinisian dari key factor gitu. Jadi key factor itu sebisa mungkin pendek aja, tapi dia bersifatnya kuantitatif. Jadi biar bisa diukur nih kira-kira perusahaan saat ini kalau dari sisi opportunities, perusahaan saat ini udah memanfaatkan atau belum, atau kalau dari sisi threat itu kita bisa tahu ancaman itu seberapa besar. Nah, aku agak izin eh, mencoba membandingkan dengan apa namanya di ini teman-teman. Nah, kalau ini terlalu general sebenarnya. Jadi kayak mungkin strength brand equity yang kuat itu perlu didefinisikan. Equity yang kuat itu yang seperti apa? Biar apa? Biar nanti saat pengukuran ratingnya ini bisa lebih jelas. Nah, yang agak tricky pemahamannya itu biasanya sebenarnya di eh, rating dan juga bobot ya. Jadi bobot ini seharusnya ini kan ada 0,074 segala macam. Penentuannya dari mana sih? Ini penentuannya itu adalah menurunkan dari visi misi. Sedangkan rating ini di sini tuh ingin menjelasin, let's say opportunity pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5% sejak 2020-2024. Nah, di sini tuh rating ini seharusnya melihat bahwa PT Fuso ini sudah seberapa memanfaatkan key external faktor yang ada. Kalau ternyata memang opportunities-nya bobotnya cukup besar nih di 0,074, eh saya ngambil ini deh. Misalkan ini, dia itu pemberian insentif pemerintah seperti penghapusan PPNBM dan segala macam menjadi 1% untuk kendaraan listrik. Artinya kan di sini ada opportunity bahwa kalau Fuso fokus ke kendaraan listrik udah benar-benar bagus banget karena ada insentif dari pemerintah. Tapi dan secara bobot cukup besar karena artinya ini lumayan mendukung salah satu misi yang dimiliki oleh apa namanya Fuso. Nah dari sisi rating ini oh ternyata dua. Artinya kalau dua ini si Fuso tidak terlalu manfaatkan. Jadi range itu 1 sampai 4. Kalau 4 itu kayak seperti ini, artinya Fuso udah benar-benar memanfaatkan opportunities yang ada. Tapi kalau di sini Fuso tidak terlalu manfaatkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya akan diturunkan menjadi long term objektif. Kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, ya kayak gini sih secara pemahaman oke-oke aja. Tapi kenapa penting untuk adanya kuantitatif tadi? Karena saat kita akan menjadikan itu sebagai long term objektif, itu tuh perlu apa namanya? Biar ada ukuran yang jelas. Karena saat kita bicara long term objektif, harus ada target yang jelas untuk dicapai seperti itu. Nah, untuk nyari ke eksternal faktor yang kayak teman-teman pelajarin PESTEL dan segala macam itu atau competitive matrix itu adalah tools untuk mencari ke eksternal faktor. Tapi ujung-ujungnya saat menggunakan tools itu nanti ya teman-teman translate itu menjadi yang mana opportunities, yang mana threat. Begitu pula di internal maupun eksternal. Jadi sorry, di internal strength maupun weakness. Jadi teman-teman nanti dikulik mana yang kira-kira jadi internal, sorry, strength mana yang jadi weakness. Nah, kalau di apa namanya di studi kasus Matahari nanti itu akan banyak kalau dari data yang disajikan sih nguliknya di laporan keuangannya kayak gitu. Jadi fungsi eksternal faktor sama internal faktor apa sih? Jadi tadi sebenarnya pengen aku skip ya teman-teman karena maksudnya banyak kan ini dikutip baru satu. Cuman pas aku lihat studi kasus di Matahari ini khawatirnya perlu untuk bikin IE matrix. Nah, kalau pakainya IE matrix angka ini tuh penting banget. Jadi dari external factor evaluation nih angkanya dapat berapa dan dari internal factor evaluation ini angkanya dapat berapa. Nah, itu akan jadi sangat penting untuk nanti kita memilih nih akan menggunakan strategi yang mana seperti itu.
Nah, long term objective itu baru akan diturunkan dari apa namanya key factor yang teman-teman pilih. Jadi misalkan di sini eh, PT Fuso akhirnya mencoba milih opportunities itu terkait peningkatan pengguna e-commerce Indonesia meningkat dari 58 dan diprediksi mencapai 99,1. Ini kan menjadi opportunities artinya apa namanya pengguna e-commerce itu akan lebih banyak gitu. Jadi saat pengguna e-commerce akan lebih banyak ya Fuso ini pasti eh, daily transaksinya akan lebih bergerak karena kan banyak yang membutuhkan truk untuk pengiriman barangnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Fuso ini tidak terlalu fokus untuk mengejar fleet bisnis. Kalau fleet bisnis itu istilah di apa namanya kendaraan niaga itu bisnis-bisnis yang emang partai besar lah kayak gitu. Dari key factor ini kita udah ngeliat bobotnya cukup besar dan ratingnya juga ternyata masih kecil. Kita di sini menurunkannya menjadi long term objektif. Jadi kita akan meningkatkan pangsa pasar sebesar 6% dalam 5 tahun melalui ekspansi ke konsumen fleet. Nah, itulah kenapa pentingnya di sini ada kuantitatif. Jadi biar kita bisa mengukur juga nih kira-kira market share yang make sense untuk dijadikan long term objektif seperti apa dan rating ini harus benar-benar jelas. Artinya posisi Fuso saat ini seperti apa kayak gitu. Nah, ini long term objektif lainnya, tapi sebenarnya sih kalau buat UAS kayaknya akan cuma butuh satu long term objektif. Jadi secara summarize sampai tahap ini untuk tahap pembukaan itu teman-teman visi misinya itu akan diturunkan hubungannya dengan key eksternal itu adalah menjadi bobot-bobot ini baru nanti dari bobot key eksternal faktor tadi atau key internal faktor itu akan diturunkan menjadi LTO. Nah, barulah kita akan di tahapan matching stage. Nah, Eh, jadi kalau yang kita bahas di IE internal factor dan juga external factor itu hitungannya adalah input stage. Tapi kalau matching stage itu jatuhnya kita lagi ingin menganalisis kira-kira tool seperti apa yang akan dipakai oleh apa namanya perusahaan gitu. Ini mungkin aku jelasin teori dikit, cuman sebenarnya harusnya sih praktiknya tidak usah digunakan semua ya. Artinya ini tuh bersifatnya opsional, tapi nggak mungkin satu doang gitu. Jadi mungkin teman-teman akan menggunakan dua atau tiga tools. Nah, dari sisi SWOT sendiri, ini sebenarnya lumayan enak kelasnya Pak Helman. SWOT-nya dibikin simpel ya. Jadi di SWOT itu ya udah dari skor IVF matrix itu dia skornya seperti apa. Jadi batas tangannya adalah 2,5. Kalau lebih dari 2,5 itu dia di sini eh, apa namanya sumbu vertikal itu IV pokoknya entar untuk semua semua strategi itu yang bersifat vertikal itu adalah IV atau internal faktor sedangkan yang horizontal itu adalah eksternal. Nah, di sini udah nerka-nerka aja gitu dari 2,5 oh berarti 2,8 ada di sekitar sini terus 2,71 itu ada di sekitar sini ya udah akhirnya yang dipakai adalah intensif strategi. Intensif strategi itu terdiri dari tiga strategi, isinya ada market penetration, market development dan juga product development. Ini SWOT matrix versi Pak Helman. Nah, kalau versi yang di buku sebenarnya eh, hmm, ini analisisnya mendalam sekali ya teman-teman ya di BTN. Nah, ini udah bagus nih sebenarnya IVF matriksnya. Jadi emang yang harusnya dicapai itu seperti ini gitu. Nanti dari sini bisa dinotis nih kayak oh di sini ada weakness di finance and accounting, volume perdagangan saham BTN cenderung ini, tapi bobotnya kecil sih. Nah, pokoknya yang menjadi fokus untuk jadi long term objektif nanti yang akan diturunkan di long term objektif adalah rating-rating yang masih satu. Jadi kalau ratingnya udah 4, itu seharusnya nggak menjadi long term objektif lagi karena asumsinya PT tersebut sudah eh, apa namanya sudah cukup baik dalam memanfaatkan opportunities ataupun kalau ini dari konteks strength ya sudah memanfaatkan strength dia dengan baik ataupun sudah meminimalisir weakness mereka gitu. Tapi kalau masih jelek seperti ini, nah itulah yang perlu jadi concern bagi PT tersebut. Apakah sudah memanfaatkan atau belum gitu. Investor, nah, kita lihat versi. Nah, inilah SWOT analisis yang sebenarnya versi buku gitu. Jadi ini buat apa namanya insight buat teman-teman kelas B ya. Cuma sih kayaknya studi kasusnya nggak pakai SWOT sih. eh Kayak gini sih. Jadi dia itu mencoba membandingkan antara strength dan semuanya sih, strength, weakness, opportunities dan threat. Jadi dia antar hasilnya ada SO strategis, WO strategis, ST sama WT. Jadi SO ini fokusnya ya eh, dari strength dan opportunity itu apa yang bisa dikolaborasiin yang akhirnya
bisa mengunggulkan si BTN ini. Kalau strength dan threat itu artinya dari ancaman yang ada nih biasanya dari eksternal, entah apa namanya, ada bisnis baru yang kebentuk segala macem. Nah, ada nggak strength dari si BTN ini untuk memitigasi resiko dari eksternal tersebut? Kalau weakness dan opportunities ini arahnya lebih, misalkan konteks tadi Fuso ya. Fuso itu weaknessnya masih sedikit kendaraan niaga listrik. Tapi ternyata tadi ada opportunities bahwa pemerintah lagi mengasih insentif. Ya udah, berarti di situ WO-nya adalah ya Fuso ini harus mulai membuat produk-produk terkait kendaraan niaga listrik. Dan kalau weakness dan threat ini lebih ke ya mitigasi sih, memitigasi weakness dan threat yang dimiliki dari si PT tersebut. Nah, nanti apa namanya, ya saat dikulik nanti itu bisa kelihatan kecenderungan si BTN ini arahnya akan ke mana, kayak gitu sih. Kalau Space Matrix ini udah oke juga benar. Jadi dia ada sumbu apa namanya, sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Vertikal ini fokusnya internal, horizontal ini fokusnya adalah eksternal. Jadi kalau financial position ini arahnya adalah laporan keuangan, biasanya laporan keuangan dari si BTN kalau konteksnya ini ya. Jadi dia ngelihat gimana sih posisi-posisi laporan-laporan keuangan dari eh, apa namanya, si BTN. Apakah kira-kira secara internal rasio-rasio tersebut menggambarkan hal yang bagus apa enggak? Let's say ya ROI, kalau ROI-nya berapa itu masih hitungannya bagus apa enggak. Nah, kalau misalkan dari tadi kita bahas rata-rata ratingnya 1 sampai 4, kalau di Space Matrix ini dia angkanya 0 sampai +7. Sorry, 1 sampai +7. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa agak lebih tinggi dari ini sih untuk memberikan ratingnya. Nah, kalau FP tadi fokusnya lebih ke internal perusahaan dari sisi laporan keuangan. Kalau SP ini dia lebih ngeliatnya dari faktor eksternal yang kira-kira akan menghambat si apa namanya, internal faktor. Jadi kalau simpelnya kita menggunakan bahasa SWOT lagi, ya di sini arahnya lebih ke strength perusahaan, sedangkan di sini arahnya lebih ke threat dari perusahaan gitu. Jadi dia melihatnya seperti itu, dan ini ngunggulinnya emang lebih ke internal. Sedangkan kalau fokusnya itu ke horizontal, IP ini atau industry position itu arahnya lebih ke opportunities, sedangkan CP ini lebih ke weakness dari apa namanya, dari si perusahaan tersebut. Jadi ini strength, ini threat, ini opportunities, ini weakness. Jadi dia mencoba mengcombine kedua hal tersebut untuk nantinya ya tinggal di scoring aja. Dan scoring ini apa namanya, professional judgment teman-teman sih. Jadi maksudnya santai aja. Yang penting teman-teman tahu di financial position tuh yang dinilai apa aja, di industry position itu yang dinilai apa aja, kompetitif itu biasanya dibandingkan itu apa aja untuk melihat weakness dari si perusahaan, dan di stability position ini untuk melihat threat itu seperti apa. Jadi arah penggunaannya seperti itu. Jadi SWOT udah, space udah. Nah, BCG ini eh apa namanya? Perhitungannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia konsepnya sebenarnya ada dua macam ya. Ada BCG untuk mencoba menganalisis terkait segmen revenue dari internal perusahaan, tapi ada juga untuk membandingkan ke antar perusahaan atau kompetitor. Jadi sebenarnya yang paling relevan itu karena kontekstualnya kita lagi melihat secara helikopter view bukan untuk internal perusahaan, seharusnya dibandingannya dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Jadi ya let's say di sini eh, toolsnya simpel. Yang penting kita tahu market share seperti apa, dan per masing-masing kompetitor plus kita tahu market growth apa. Nah, kalau apa namanya bisa dilihat di sini Fuso itu lumayan tinggi secara market share, dia ada di 41,2, dan yang paling rendah itu adalah Mercedes-Benz. Secara growth yang unggul itu ada UD Trucks, dia di 8,9, sedangkan Mitsubishi sebenarnya lagi turun, tapi nggak cuma dia yang turun, banyak juga yang lain yang turun. Nah, di sini sebenarnya bisa akhirnya nanti tinggal digunain tools BCG ini aja gitu. Jadi apa namanya, yang market share-nya semakin besar itu nanti lingkarannya akan semakin besar, intinya kayak gitu. Nah, untuk market growth-nya sendiri itu fokusnya dia
apa namanya lebih ke di daerah sini sih sebenarnya di daerah Kesko. Kalau Kesko, kalau question marks itu kan itu adalah perusahaan-perusahaan yang kira-kira akan growth tapi masih belum tahu nih kira-kira opportunities ke depannya seperti apa. Kalau Star itu arahnya dia lebih ke udah bagus banget sih. Maksudnya dari sisi market growth dia market growth-nya lagi bagus dan dari sisi market share-nya juga lagi baik gitu. Jadi kalau BCG ini semakin ke kiri itu artinya market share-nya semakin besar, makanya ini bisa kelihatan ini 0,02 artinya ini yang paling kecil yaitu Udrex ya. Dia market share lumayan kecil. Benz lebih kecil lagi, makanya ada posisi ada di sini. Sedangkan kalau makin ke kiri, itu artinya market share makin besar. Nah, kalau ke atas itu market growth-nya artinya semakin bagus, tapi kalau ke bawah market growth-nya cukup jelek. Nah, di sini sebenarnya bisa kelihatan Fuso masuknya adalah Casco. Jadi emang sebenarnya nggak terlalu berkembang, tapi ya karena market share udah besar, jatuhnya ya tinggal jadi sapi perah aja kayak gitu. Dox ini maksudnya udah jelek banget, udah mah market share-nya jelek, growth-nya juga jelek. Intinya gitu, itu udah kita udah bahas tiga tools apa namanya, tiga tools yang dipakai. Terus ini pakai yang lain enggak. Nah, IE Matrix ini mudah banget sebenarnya. Kalau teman-teman udah ngitung IVEV, tinggal dimasukin aja. Ya let's say skor IVEV-nya berapa tadi? Eh, ini IV-nya ada 3,07. EV-nya di 3,36. Wah, itu udah cukup bagus. Nah, yaudah berarti di kisaran di sini dan di sini ya. Berarti ada di kisaran segini gitu untuk apa namanya EV-EV-nya gitu. Jadi di 3,7 dan di 3,1 ya tadi, ya. Jadi ini dan ini udah ada pakemnya gitu. Jadi maksudnya kalau dia masuk ke kuadran 1, 2, 4 itu adalah strategi-strategi pilihannya seperti ini. Kalau masuk kuadrannya ini di sini. Jadi ini simpel lah. Nah, kalau aku baca tadi kasusnya, sepertinya akan ngebuat IE matriks ini. Jadi nanti monggo teman-teman pelajarin lagi gitu. Untuk grade strategi sebenarnya lebih mencak-mencak lagi ya. Jadi apa namanya? Untuk melihat apakah BTN ini rapid market growth atau slow market growth itu nanti dilihatnya dari eh, apa namanya? Rata-rata industri gitu. Jadi titik tengahnya itu bukan nol, tapi titik tengahnya adalah average industri. Jadi misalkan average industri 10%, nah ini baru dilihat apakah BTN itu di atas 10% atau di bawah. Nah, kalau untuk kompetitifnya ya monggo apa namanya teman-teman bandingin aja apa namanya si BTN ini dengan apa namanya komputer-komputer lainnya. Kan kalau kita lihat di sini sih sebenarnya simpelnya oh berarti ini BTN ini secara competitive advantage itu kurang bagus tapi ternyata secara growth itu cukup baik jadi ya kayak gitu sih. Nah dari eh, 5 tools yang teman-teman pakai ini teman-teman harus note seluruh hasil pilihan strategi tadi. Jadi kan kalau di sini apa namanya pilihan strateginya ada market development segala macam. Di sini nanti pilihannya juga ada market penetration, market development. Nah, teman-teman monggo ini professional judgment lagi. Jadi teman-teman lihat kira-kira yang paling sering muncul itu strategi yang apa kayak gitu. Makanya kalau di sini kami lihat nih, oh hasil analisis SWOT kami yang paling sering muncul itu ya market penetration dan market development. Di BCG itu muncul market development, di Space itu munculnya market penetration, market development. Nah, di sini akan coba disambungin nih dengan apa namanya LTO yang udah kita turunin. Makanya eh, s- untuk pada akhirnya menentukan kira-kira kita pakai strategi yang mana, itu adalah dicari strategi yang kira-kira paling relevan nantinya untuk mendukung LTO yang dimiliki. Nah, ini buat kontekstual apa namanya teman-teman di kelas B. Sebenarnya ini banyak kerancuan sih yang dijelasin Pak Helman. Cuman intinya kalau di sini sih sebenarnya semua strategi itu bisa dipakai, tapi jatuhnya priority. Nah, waktu itu kelompok kami itu ngebacotnya kan sebenarnya dua ini harusnya kalau kalau tidak ada kendala harusnya dua-dua ini kita lakukan KSPM atau kita pilih kira-kira mau pakai market penetration atau market development. Cuman karena kita agak sedikit berfavifu kalau resource Fuso terbatas, makanya kita memprioritaskan market penetration sebagai priority pertama karena itu paling relevan dengan LTO 1
paling relevan dengan LTO 1 gitu. Yang mana LTO 1 kami ngeliatnya itu harus menjadi fokus si Fuso ini. Nah, ini agak sedikit berbeda juga dengan kelas apa namanya Pak Fandis. Jadi kalau Pak Fandis kan dia langsung ya. Ini sebenarnya di buku gini juga sih. Jadi oke, strategi ada market penetration, ada strategi product development, ada strategi market development. Nah, dari tiga itu dianalisis kira-kira eh, perusahaan akan milih strategi yang seperti apa berdasarkan KSPM analisisnya. Cuman kalau kontekstualnya di Pak Helman, dia tuh karena tadi akan ada case-case seperti ini. Dia pakai market penetration, hanya market penetration, eh, apakah itu sudah selesai ya belum tentu gitu. Jadi untuk KSPM akan dipakai tools. Oke, dari market penetration ini nanti akan dipilih mau pakai Sri Kandi atau mau pakai Dipo. Atau kalau market development itu mau pakai Bali atau Jambi. Nah, nanti kalau misalkan ternyata dua-dua ini setara atau tidak ada prioritas, ini teman-teman KSPM menganalisis 4 unsur tersebut. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya nanti pas masuk ke sini ya udah tinggal Favivu sih. Nah, cuman eh ini sebenarnya kami based on book ya kalau ngejelasin mengerjakan KSPM. Jadi kan sebenarnya kalau teman-teman notice di EV matrix terlalu banyak ya, maksudnya key factor baik internal maupun eksternal yang digunakan. Nah, di KSPM ini nanti teman-teman silakan pilih aja yang paling relevan dengan strategi saat ini yang akan dipakai kayak gitu. Nah, di buku itu dia tuh mencoba menganalisis dari sisi EV dan IV-nya sih. Jadi sebenarnya jatuhnya dia ada dua, makanya di sini skor kami ada dua dan baru akan dirata-ratakan untuk melihat kira-kira yang akan dipakai itu yang seperti apa. Paling kayak gitu sih. Nah, untuk penjelasannya secara teori yang paling penting sebenarnya teman-teman paham di sampai sana. Jadi apalagi tools tadi ya, maksudnya tools kira-kira teman-teman akan memilih strategi lewat SWOT matrix kah, BCG, Space, IEE, International Factor ataupun Grand Strategi. Nah, sama yang paling krusial tadi harus teman-teman pahami adalah cara teman-teman menentukan key external factor. Kayak gitu sih. Dari teori seperti itu. Nah, untuk implementation tadi saya agak coba-coba baca di buku juga sebenarnya isinya Favivu sih teman-teman. Jadi eh nanti mungkin akan ada beberapa yang sedikit relevan dengan di buku, sorry di studi kasus. Tapi sebenarnya secara teori strategi implementation ini arahnya itu adalah pembuatan program. Jadi dari ini kan kita udah sepakat nih, strateginya adalah meningkatkan marketing expense ke dealer Fuso khususnya Sri Kandi. Ya udah, program yang akan diturunkan di implementation ini itu menurunkan dari sini. Untuk meningkatkan marketing expense itu kira-kira program-program apa yang harus dilakukan. Jadi bisa jadi kayak oke ada fleet plus loyalty bundle atau juga ada kendali risiko untuk penjualan fleet ini untuk meningkatkan apa namanya penjagaan tadi ya biar tidak terlalu overuse penggunaan marketing expense-nya. Jadi implementation ini fokusnya adalah program dan program-program apa aja yang akan dimiliki oleh masing-masing divisi. Sedangkan kalau eksekusi itu arahnya lebih ke aktivitas untuk mencapai program tersebut gitu. Jadi let's say Fleet plus loyalty bundle ini di tahun pertama kira-kira bakal ngelakuin apa aja, tahun kedua bakal ngelakuin apa aja, tahun ketiga bakal ngelakuin apa aja. Nah, yang agak sedikit berbeda dengan teori di buku sebenarnya kan ini purely kemarin bapaknya pengennya program yang diturunkan langsung dari strategi tapi udah nggak ngikut-ngikut lagi terkait long term objektif karena asumsinya long term objektif sudah diturunkan strategi jadi nggak perlu lagi untuk direct menurunkan dari long term objektif tapi untuk mengakali biar tetap relevan sama long term objektif ntar teman-teman monggo sertain aja tapi sih saya kurang yakin ini masuk studi kasus ya. Ntar tinggal disertain aja nama programnya apa dan kira-kira output dalam 5 tahun untuk mencapai program tersebut apa yang kira-kira relevan dengan pencapaian long term objektif. Kan tadi long term objektif di Fuso ini dia pengen meningkatkan pangsa pasar sebesar 6% dalam 5 tahun. Makanya dari program ini diharapkan untuk 5 tahun ke depan itu akan dapat 10 kemitraan di sini logistik, 500 kontrak dan juga sistem CRB yang mana akan dijuantahkan ke masing-masing tahun gitu. Tahun pertama dia akan kira-kira dapat apa, tahun kedua apa, tiga apa dan seterusnya.
Eksekusi sebenarnya bacotan juga, sama aja sih sebenarnya Favivo was-was-wasnya. Intinya nurunin dari si program. Nah, saranku evaluasi akan aku skip karena intinya evaluasi ini jatuhnya teman-teman mengulang kembali apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Tapi yang perlu jadi ini kalau misalkan emang diminta di teori ya, studi kasus sepertinya sih kalau aku baca nggak akan ngebahas terkait evaluation sama sekali. Tapi kalau minta dijelasin di teori, teman-teman fokus ke sini gitu. Jadi apa namanya? Evaluasi ini tuh ingin melihat nih rencana awal teman-teman seperti apa. Terus kira-kira materiality standarnya seperti apa atau materiality itu kira-kira yang akan membuat ini tuh akan menjadi apa ya? Perlu adanya contingency plan gitu. Jadi baru nanti kalau misalkan ternyata sudah lewat materiality standar itu contingency plan tersebut harus aktif. Jadi sebenarnya fokus ke kolom ini yang nantinya akan menjadi kolom ini gitu. Jadi ya, misalkan di sini, key external faktornya itu adalah peningkatan pengguna e-commerce di Indonesia meningkat dari 58,63 dan diprediksi mencapai 99, ini. Artinya akan meningkat 11,5% per tahun. Misalkan setelah di sini kita ngasih material standar nih di planning kita udah ngasih material standar. Kalau misalkan ternyata pengguna e-commerce itu di Indonesia nya mengalami pertumbuhan 6,5% per tahun, contingency plan harus aktif. Makanya nanti kita harus ngecek nih key external faktornya seperti apa, kita cek performance-nya seperti apa. Oh, ternyata eh, apa namanya? Growth dari pengguna e-commerce ini di bawah 6,5, misalkan cuma 5%. Kalau gitu sudah melewati batas materialitas, contingency plan ini harus aktif. Nah, contingency plan ini intinya nanti teman-teman mengulang kembali nih dari mulai visi misi, misalkan itu akan pengaruh visi misi ngulang. Kalau visi misi ngulang itu harusnya ada dampaknya ke internal eksternal faktor tadi ya, IV EV matrix. Kalau dari IV EV matrix ada pengaruh, bisa jadi akan pengaruh juga ke long term objektif. Long term objektif ada pengaruh, itu akan pengaruh juga ke strategi yang akan teman-teman pilih dari SWOT-nya tadi bisa jadi berubah, space-nya berubah, BCG berubah. Dari itu berubah, KSPM-nya pasti berubah. Hasil KSPM berubah, itu pasti akan merubah program dan juga merubah eksekusi. Jadi makanya di sini nanti akan di-share oleh saya. Maksudnya kenapa apa namanya? Kenapa akhirnya harus membandingkan antara current dan revised plan? Ya karena tadi di sini akan melihat oh saat key external faktornya awalnya 11,5 sekarang kan akan berubah jadi 6,5. Ini bobotnya jadi tidak terlalu menarik untuk dieksekusi oleh Fuso kayak gitu. Nah, jadi dari aspek key faktor ini bakal diturunin lagi, akan perubahan ke FA score, akan turun lagi ke perubahan LTO akan turun lagi. Apakah akan berpengaruh ke grand strategi apa enggak? Terus setelah ini dicek berpengaruh enggak ke perubahan program ataupun outputnya tadi dan juga ke eksekusi. Intinya kalau evaluasi itu teman-teman. Jadi tapi kalau aku boleh kasih saran sih, yang penting nanti teman-teman monggo pelajari aja apa namanya, kuatin pemahaman secara teori mulai dari internal eksternal faktor ini, IVF matrix sampai nantinya long term objective, matching state sampai akhirnya ke KSPM gitu. Untuk implementation ataupun execution kalaupun muncul ya monggo teman-teman mencak-mencak aja sendiri sih. Jadi intinya implementation itu lebih ke arah program besar, execution itu adalah apa namanya? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu perusahaan lakuin. Nah, sekarang sebelum aku masuk kasus mungkin ada pertanyaan teman-teman atau cukup clear, guys? Clear, Mas. Oke, terima kasih, Mangrungs. Eh, eh, oh masih banyak ya. Oke, jadi di sini apa namanya? Saya cuma pengen coba ngebahas terkait studi kasus ya. Lagi-lagi disclaimer, ini belum selesai secara spreadsheet ya. Nanti akan aku tunjukin juga sih. Oh, sorry ini. Oke. Nah, mungkin bisa. Dan aku baru tahu juga guys, ini ternyata kita bisa akses lewat Vital Source. Sebentar, ini matahari. Ini kelihatan ya, studi kasusnya udah aku share. Nah, jadi gini, sebenarnya PT Matahari ini sih kalau aku coba memahami studi kasus ya, intinya concernnya itu adalah
persaingan dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di retail FMCG ini lumayan cukup apa namanya cukup PR apalagi setelah melewati pandemi di mana pandemi ini menjadi key external faktor utama sebenarnya yang membuat akhirnya transisi yang mungkin awalnya itu banyak orang-orang prefer traditional store cuman ujung-ujungnya sekarang arahnya dia lebih fokus ke e-commerce. Nah ini sih khawatirnya ini karena dia ada visi misi tadi takutnya takutnya teman-teman itu perlu bikin visi misi tadi makanya ya, tapi yang penting santai aja. Visi itu intinya teman-teman bikin segeneral mungkin tapi kira-kira apa namanya arahnya jelas gitu akan menjadi target tujuan untuk dicapai ya biasanya banyak menggunakan kata-kata yang sophisticated untuk hypermart akan seperti sorry bukan hypermart matahari akan seperti ini nih dalam 20 sampai 30 tahun ke depan dan untuk misi setiap kalimat dari visi itu harus bisa ditranslate ke dalam misi dan ingat ini masih general jadi jangan menggunakan tahun dan jangan menggunakan kuantitas juga gitu jadi ini harus benar-benar masih general tapi secara pemahaman bisa untuk tercapai seperti itu. Nah, kalau aku lihat secara internal issue maupun nanti ada pembahasan terkait eksternal issue, itu fokusnya untuk teman-teman nanti mencari nih internal faktornya apa, key eksternal faktornya apa. Jadi kita bisa melihat bahwa sepertinya nih matahari ini kurang eh, baik apa namanya dalam eh, menggunakan struktur organisasinya. Jadi di sini dia nge-state bahwa Matahari ini nggak punya COO, Chief Operational Officer, tapi yang dia punya itu direktur untuk large store format dan juga direktur untuk small store format. Yang mana ya tadi tidak ada COO yang menaungi. Jadi dia pakainya flat organization di mana 4 sama 5 ini setara dan dia direktur keduanya. Nah, ini teman-teman saranku ya nanti kalau emang eh, harusnya sih teman-teman bisa ngerjain dari sekarang sih karena ini sangat A1 banget ini keluar ya nanti monggo teman-teman kulik ya. Jadi monggo teman-teman tandain bahwa nanti ini akan berdampak nih bisa jadi rekomendasi teman-teman adalah salah satunya untuk perubahan struktur organisasi. Kenapa? Karena 4 sama 5 ini kalau dia hanya berbasiskan format mana large store ataupun mana small store itu kurang fokus dan kurang bisa sebenarnya mengukur key performance dari masing-masing top manajemennya gitu. Rekomendasiku sih seharusnya ini tuh bisa aja di bawah naungannya COO, tapi nanti setelah CEO itu akan dipecah berbasisnya special business unit. Jadi di sini tuh Matahari itu nggak cuman punya hypermart, tapi dia punya hypermart, terus juga dia punya Foodmart, High Fresh, Boston HBC, VMX sama juga supporting function lainnya. Nah, dari segmen-segmen tersebut, menurutku sih itu yang harusnya menjadi fokus. Jadi apa namanya nanti COO itu akan membawahi beberapa special business unit tadi. Ataupun kalau nanti special business unitnya ternyata tidak signifikan, itu ya dijadikan satu kesatuan aja. Jadi kalau dilihat dari sini sih nanti arah-arahnya teman-teman akan diminta untuk merekomendasikan struktur organisasi seperti apa yang kira-kira relevan dan perlu diperbaiki oleh Matahari. Financial data and statement ini sebenarnya teman-teman monggo analisis sendiri aja ya, tapi ya ini jelas terlihat jadi weakness ya karena penjualannya eh, menurun apalagi ini kan sebenarnya pandemi ya pas pandemi jadi makin menurun tapi satu sisi ini jadi internal juga walaupun konteksnya adalah pandemi tapi perusahaan itu bisa mengelola biayanya dengan baik karena even salesnya turun tapi EBIT dia lumayan menaik sampai 28%. Artinya kan manajemen ini cukup efektif dalam pengelolaannya. Sebenarnya bisa dilihat dari sini bahwa efektifnya itu terjadi karena efisiensi dari operating expense. Kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya revenue turun 22, COGS turun apa namanya 23. Nah, ini sebenarnya efektif juga sih. Jadi monggo nanti teman-teman kulik aja
dari internal eksternal faktor ini eh, yang teman-teman ingin highlight sebagai internal apa aja gitu. Nanti aku akan coba guys, cuman please saya butuh waktu ya karena tadi pagi baru ujian. eh ini juga sama, nanti monggo teman-teman cek aja kira-kira yang paling relevan seperti apa. Jujur disclaimer, waktu ngerjain Fuso tuh kami nggak terlalu banyak ngulik laporan keuangan karena emang nggak ada juga. Jadi seharusnya sih teman-teman yang tadi ngerjain BTN itu lebih bisa mengulik. Tapi saran saya itu harusnya nggak usah sedalam itu juga karena kita bukan di ALK ya. Jadi harusnya cukup yang kira-kira menarik aja dan langsung teman-teman ambil aja eh, yang kira-kira key factor paling relevan untuk nantinya dibikin IV matrix itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya udah ditis oleh kasusnya sendiri gitu. Dia ngomong Matahari ini saat ini fokus kedua strategi yaitu ke consumer retail dengan providing quality fresh product dan juga untuk expand ke omnichannel online business. Nah, di sini sebenarnya yang bisa teman-teman banyak kulik sih. Artinya, oh si Matahari mulai ingin fokus merambah ke online bisnis nih. Kayaknya bakal transformasi besar-besaran gitu. Jadi dan silakan teman-teman juga kulik segmen informasinya. Jadi sih apa namanya? Di sini bisa kelihatan bahwa faktor terbesar itu karena adanya hypermart. Cuman sebenarnya, nah inilah makanya kenapa BCG itu kalau untuk kontekstual kita bahas manajemen strategik itu kurang relevan kalau kita analisisnya dari sisi internal. Karena ya oke mungkin di sini kita ngeliat hypermart itu sebagai apa namanya eh eh, ya bisa dikatakan Cashco ataupun Stars mereka. Aku belum tahu juga ya, maksudnya secara market growth-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat strateginya dengan memperhitungkan juga dari eksternal dengan kompetitor, BCG yang teman-teman lakuin di internal itu jadi kurang relevan gitu. Makanya nanti dan kayaknya di sini akan disuruh BCG. Jadi nanti teman-teman monggo fokusnya untuk ngulik data dari eh, sini, top 5 food retail. Jadi secara sales Hypermart setidaknya masih masuk top 5 walaupun dia adalah yang paling kecil. Dan sayangnya dari jumlah outlet dia itu bahkan nggak masuk 5 besar. Dia masuknya ke ranking 6. Nah, disitulah nanti teman-teman coba kulik BCG-nya gitu. Nah, sebenarnya sih ini lagi-lagi ya sudah ditis di conclusion-nya. Dia arahnya nih teman-teman harus merekomendasikan strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh PT Matahari ini untuk bertransformasi. Nah, karena kayaknya yang akan diminta adalah, oh minta SWOT. Karena arahnya akan minta portfolio analysis, SWOT analysis, dan juga nanti ujung-ujungnya dilakukan KSPM, teman-teman menurutku itu monggo silakan fokus untuk gimana teman-teman memahami ini sih. Bagaimana market share ini, sales ini, teman-teman ukur dalam percentage untuk melihat kira-kira secara BCG hypermart ini eh, ada di range yang mana. Sebenarnya itu udah bisa kelihatan dari data ini sih. Dari data ini kan bisa kelihatan market share kecil banget. Dan satu sisi kita bisa pakai kalau dari sisi growth-nya itu juga tidak baik karena udah terlihat dari sini dia turun 22%. Kita balik lagi dengan apa namanya? Ini untuk BCG-nya ya. Sorry banget aku belum ngotret jadi ya harapanku sih teman-teman ngerjain dulu ya baru aku akan potret hasil aku. Cuman di sini. Nah, ini bisa kelihatan karena dia market share-nya eh, jelek banget, artinya paling kecil, posisinya kecil banget di daerah kanan sini, dan karena market growth-nya pun cukup kecil dan apa namanya minus 22%, arahnya di bawah. Nah, karena di kanan dan di bawah, dia itu DOX. DOX itu rekomendasinya jatuhnya defensive strategi. Jadi dia bisa untuk divestasi, bisa juga untuk melakukan likuidasi, atau bisa juga untuk melakukan layoff. Nah, arahnya kayaknya nanti teman-teman fokus ke tiga strategi defensif itu. Mana yang akan teman-teman pilih dan mana yang kira-kira paling relevan. Kayak gitu sih. Jadi nanti arah arah penggunaan BCG seperti itu.
Nah ini BCG tadi, BCG analysis. SWOT analysis ya so-so lah. Ini perks of being kelas Pak Helman. Nanti sebenarnya kalau teman-teman dari internal eksternal faktor itu sudah ada skor IVFA, bisa langsung simpel aja. Tapi kalau teman-teman dari kelasnya Pak Fandis, monggo pakai caranya BTN tadi ya. Dia ada SO, WO, WT, ST. Sebenarnya ya sama-sama aja juga sih. Nah, untuk apa namanya? Untuk memudahkan sebenarnya nanti ya silakan gimana teman-teman tuh kulik-kulik biar nanti hasil hasil SWOT itu masuk ke hasil yang sama juga yaitu defensif. Jadi akan kuatnya banyak di weakness dan threat kayak gitu sih. Biar apa ya? Lagi-lagi biar itu bisa mendukung argumen teman-teman nantinya. Jadi ntar teman-teman bisa ngomong, oke dari BCG ini cluster yang masuk itu adalah defensif dan dari lakukan SWOT juga cluster yang masuk itu juga eh, adalah defensif. Oh ya udah kalau gitu yang menurut saya paling relevan ya apa likuidasi atau misalkan oke divestasi aja ini kita jual aja kita fokus ke sini atau misalkan kita likuidasi dan segala macam jadi nanti monggo teman-teman kulik nah QSPM ini ya itu tadi sih apa namanya itu sebenarnya bisa jadi tools juga untuk apa namanya untuk memilih ya antara mau divestasi ataupun likuidasi ataupun satu lagi apa? Retrenchment. Sorry, retrenchment itu contohnya teman-teman main layoff. Kalau divestasi itu teman-teman jatuhnya menjual, tapi nanti hypermart itu masih beroperasi. Misalkan dijual ke siapa, tapi masih beroperasi. Tapi kalau di likuidasi itu teman-teman benar-benar close permanen si hypermart tersebut. Jadi nanti monggo teman-teman kulik aja. Nah, ntar KSPM-nya adalah untuk menilai dari tiga strategi tersebut. Jadi hasil dari portfolio analisis ini akan ketemu strategi seperti apa, SWOT analisis itu akan ketemu strategi seperti apa, dan KSPM analisis itu akan ketemu strategi seperti apa. Saranku nanti enggak, karena kalau teman-teman misalkan di KSPM itu di sini apa namanya divestasi, di sini likuidasi, terus satu lagi yang C itu nanti ada retrenchment, itu agak makan waktu. Jadi nanti teman-teman pilih aja kira-kira dua yang paling relevan apa, nah bandingin di situ aja karena ya kita ngejar keterbatasan waktu. Nah nanti sebenarnya setelah SPM selesai, ya udah teman-teman bisa berargumen inilah strategi yang kami rekomendasikan untuk apa namanya PT Matahari kayak gitu. Nah ini juga improve organizational chart. Nah sebenarnya kalau dari penjelasan aku tadi organizational chart ini kalau emang nanti di studi kasus itu diminta langsung bisa ya, maksudnya nggak perlu pakai skema menurunkan dari visi sampai bawah itu, teman-teman langsung keluarin aja, oke, organizational chart yang menurut kami paling relevan untuk sesuai strategi kami. Ya, tadi kan misalkan strateginya itu adalah retrenchment, mau layoff sekian atau kira-kira akan menutup beberapa store gitu misalkan ya. Oke, dengan menutup beberapa store itu organisasi chart ini menurut kami yang paling relevan untuk apa tadi memfokuskan agar Matahari bisa lebih fokus ke beberapa subunit aja yaitu dengan organisasi chart yang tadi aku jelasin yaitu COO bisa dibagi ke SBU SBU-nya apa aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan diminta terpisah, teman-teman langsung jelasin aja organisasi chartnya seperti apa. Tapi kalau diminta nantinya ingin ditanya nih, rekomendasi organisasi chart itu ada di mana sih? Nah, itu letaknya adalah di implementation. Jadi setelah matching stage selesai atau setelah KSPM selesai, nanti teman-teman ngomong, organisasi chart ini itu berada di tahapan implementation, yaitu salah satunya adalah merekomendasikan organisasi chart yang baru, kayak gitu. Terus ya itu tadi sih makanya sebenarnya bisa kelihatan dari sini. Di sini tuh apa namanya? Sebenarnya si studi kasus ini udah ingin ngasih tahu ke teman-teman. Dia kan nanya kan, kira-kira perlu fokusnya kemana? Apakah ke smaller shop atau ternyata large shop juga? Terus juga apakah perlu device all operation? Terus fokus apa namanya serving ke consumer doang kan? Karena kan jatuhnya apa namanya Matahari ini dia itu punya hypermart tadi yang fokusnya ke konsumen retail, tapi punya juga wholesale yang fokusnya untuk serve bisnis. Nah, nanti teman-teman monggo pilih aja sih eh, kira-kira yang mana. Dan juga ini
uh, should only focus on middle to upper income customer atau enggak. Ya, paling itu sih apa namanya yang kira-kira menjadi opsi-opsi dari yang harus dilakukan oleh si siapa namanya ini PT Matahari. Nah, aku mungkin ingin ngelihat sedikit di apa namanya BCG-nya. Nah, kan kalau based on soal sih, menurutku sih secara BCG dia arahnya udah pasti ke dok. Nah, kalau dok itu aku agak lupa sih. Dok itu opsi opsi strateginya, iya sih benar, benar-benar defensif. Dia retrenchment, divestiture atau liquidation. Ya udah akhirnya mengarah ke strategi seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, kalau ternyata memang misalkan nih, masalahnya emang ini agak menjadi menarik tuh pas alhamdulillah sih 587 ya. Menjadi menarik itu pas tadi si studi kasus ini ngomong kalau masih ada opsi untuk transform ke apa namanya transform untuk fokus ke konsumen doang dan juga fokusnya ke middle to upper income. Nah, kalau kayak gitu kan ada kemungkinan di sini tuh dia ingin ngarahin biar ya udah fokusnya ke produk development baru di mana yang tadinya itu hypermart ini dibuat untuk se apa namanya menyasarnya tuh ke low to middle income class. Jadi nyasarnya ke sana. Nanti bisa jadi setelah teman-teman nganalisis SWOT, arahnya itu, oh kayaknya ini perlunya ke apa namanya product development deh, yaitu membuat unit bisnis baru lagi, tapi fokusnya untuk ke middle to upper income class. Tapi walaupun menurutku kayaknya nggak bakal juga sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara, eh, sorry agak ngeralat sendiri. Jadi soalnya kalau misalkan kita jatuhnya buka unit baru tapi ternyata secara laporan keuangan masih jelek, itu kayaknya agak bunuh diri juga sih Matahari. Jadi eh, feelingku, hipotesisnya ini masuknya ke defensive strategi. Jadi nanti ujung-ujungnya harusnya teman-teman itu conclusion strategi yang akan teman-teman rekomendasi di antara tiga pilihan itu, eh, retrenchment, liquidation ataupun divestiture, di mana tiga itu nanti silakan teman-teman lakukan analisis melalui KSPM. Trik biar gampang ya ya udah ntar misalkan teman-teman udah nyiapin argumen buat divestiture, ya udah nanti saat ngelakuin KSPM skornya itu sebisa mungkin usahain menangin si divestiture itu kayak gitu sih. Nah, kenapa teman-teman perlu paham juga tadi IVF matrix? Karena ada perintah di sini. Khawatirnya teman-teman emang harus menganalisis eksternal maupun internal dan harus menjadikan itu sebagai IVF matrix. Jadi paling itu sih. Jadi Uh, catatan intinya seperti itu teman-teman. Jadi arahnya nih kayaknya teman-teman akan diminta bikin IVF matrix. Terus nanti monggo teman-teman turunkan ke LTO yang paling relevan banget dengan divestiture tadi gitu. Terus juga ya udah strategi yang dipilih gunakan BCG sama gunakan SWOT. Dan kalau misalkan perlu tambahan satu lagi bisa internal eksternal faktor karena kalau udah ada IVF matrix, internal eksternal faktor adalah tools yang mudah untuk dipakai dan dilakukan KSPM. Nah, nanti kalau udah terpilih, oke, dipakainya adalah divestiture, yaitu dengan melakukan divestiture terhadap bisnis-bisnis kecilnya eh, sebesar sekian, 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 kayak gitu. Jadi, itu sih arah studi kasusnya, teman-teman. Semoga kegambar ya. Kalau untuk spreadsheet, aku nggak bisa janji cepat karena ya kita melihat situasi dan kondisi. Tapi kalau dari sisi teori dan juga arah pertanyaan studi kasusnya, menurutku pribadi, itu arahnya akan seperti itu. Paling itu sih guys dari aku. Ini kalau nggak ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, saya ingin close. Gimana teman-teman? Saya Monggo teman-teman, kalau ada yang sempat udah punya pendapat atau ngerjain diskusi aja terkait studi kasusnya boleh. gengsi. Santai. Ega mungkin ada pertanyaan kemarin kayak aku sempat ini. Iya, atau terkait cara namanya analisisnya juga. Memang Paham. di kelas Fani sama Pak Helman sedikit beda ya, tapi Iya. mungkin bisa membantu.
di Kalau aku sih beberapa jujur, aspek aja sih Cai sebenarnya. iya. Kalau Tapi aku jujur belum ngerjain sih Mas, belum sempat istirahat habis ujian. oh iya bener sih sama sih sepakat. Agak-agak tepar. Makanya ntar untuk spreadsheet ditunggu ya guys. Semoga jadi itu sih sebenarnya kalau ada energi. Paling itu eh kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa aku akhiri ya. Oh sama-sama guys. Mungkin sekian dari saya Bentar kurang deh, mau lebihnya. nanya doang. Ah boleh Mbak Kiki. Nggak nanya doang, mau konfirmasi kita beneran close book ya besok itu ya? Nah iya Kelas lain gimana sih? gimana Cai kelas sebelah? Syakir lu deh. Syakir di reguler gimana bro? Di Leburer open book bang, Sumpah sumpah. Tuh kan kalau bisa dikulik-kulik tuh bapaknya. kalau Kami enggak sih, Pak Fandis bilang open book ya. Aku nggak salah dengar kan ya teman-teman B bisa konfirmasi. Iya, open book Cai, benar kita, Pak Fandis. Wah, bisa diituin Tuh. bang, bisa dikulik-kulik tuh. Nah, Pak Iya, Helman. kalau ke open Pak book sih Helmannya harusnya kita open book juga. rekonfirm. Nah iya, direkonfirm. Nah, Soalnya kan semalam bapaknya bilang masih close book kan ya? iya Ya iya. kali yang lainnya open kita close sendiri. Nah, betul. Oh ya udah, kalau gitu ya udah nanti teman-teman monggo apa namanya di Zalfa mau konfirm ke Pak Helman nggak? Atau khawatirnya kalau Pak Helman dikonfirm tuh nanti dia makin ngelobi-lobi Pak Fandis. Menurutku sih kita ngelobinya mending dari Pak Fandis ya. Karena kan pasti soal yang tercetak itu akan sama tuh kelas Pak dan Iya kelas kan kita. paralel Jadi kan? ya saranku sih mending lobby dari Pak Fandis. Karena takutnya kalau Pak Helman dia udah ke close book, nanti malah Pak Helman yang diminta close book itu, bukan bukan sebaliknya. Nanti mungkin titip ya Cai, dikonfirm ke Pak Fandis. Oke, jadi paling itu sih. Karena kalau ini emang open book ya, semoga spreadsheetku selesai. Nanti akan aku share ke teman-teman. Jadi ya monggo itu jadi pegangan. Tapi saranku jangan plek-plek persis juga ya. Jadi ntar kesannya kita nyontek berjamaah gitu. Ntar monggo dikulik-kulik aja. Paling itu guys. Terima kasih banget sudah hadir di mentor ala-ala ini. Sorry banget ya kalau banyak kurangnya karena ya saya keterbatasan waktu juga guys. Belum banyak ngulik karena tadi pagi ujian. Paling itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Thank Makasih you. Ares. Salam, Prof. Makasih Nanti, banyak nanti Kak minta Ares. rekamannya Thank you kan ini di-share Bang. ya rekamannya ya? Hai. Iya boleh Kak. Nanti isi daftar hadirnya aja. Aku udah kasih linknya, nanti aku update di situ recordnya Kak. Oh, oke sip. Thank you. Thank you Sama-sama. semua. Kak Ares, makasih, Cai. Yuk, Thank you so sama-sama, much. Asna. Makasih sekali lagi ya Kak Ares. Makasih Nih, siap, teman-teman. Cai. Semangat ujian.